Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya untuk ngobrol-ngobrol tentang obat bahan alam atau obat tradisional atau obat herbal. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk ngobrol sebentar tentang keluhan pada lambung atau asam lambung dan obat tradisional yang kita gunakan untuk mengatasi keluhan tersebut. Mudah-mudahan obrol kita pada hari ini bermanfaat ya untuk kita semuanya. Mari kita lihat keluhan pada lambung dan saluran pencernaan itu bisa beberapa macam manifestasinya. Nah, saya ambil 3 macam lah yang sering kita dengar, yang sering kita obrolkan. Seperti sakit mah atau gastritis, tukak lambung, dan GERD atau reflux asam lambung. Nah, mah atau gastritis ini berupa radang. Jadi permukaan lambung kita tuh meradang karena ada kerusakan di situ. Tentu menimbulkan rasa yang tidak nyaman, bisa perih, kembung dan lain sebagainya. Keluhan ini bisa berupa akut, bisa juga berupa kronis ya. Tiba-tiba dan ini juga yang sifatnya jangka panjang. Ini bisa disebabkan oleh produksi asam lambung yang berlebihan. Asam lambung itu kita butuhkan untuk mencerna makanan kita dan memang dia berada di lambung dan dihasilkan oleh sekelompok sel-sel penghasil asam lambung itu untuk mencerna makanan kita. Namun pada kondisi tertentu kok dia diproduksi secara berlebihan sehingga menimbulkan keluhan-keluhan pada kesehatan. Bisa juga ini disebabkan oleh infeksi bakteri ya. Jadi ini kira-kira ranah yang kita bahas tentang gastritis atau sakit mah. Kemudian ada satu lagi tukak lambung. Dia terutama disebabkan oleh infeksi kuman atau bakteri yaitu Helicobacter pylori. Ini bisa juga disebabkan oleh efek samping dari obat pereda nyeri yang dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Ini keluhannya berupa sakit perut, dispepsia ini keluhan-keluhan seperti mual, seperti muntah dan rasa tidak nyaman di saluran pencernaan serta kerap bersendawa. Tukak lambung ini biasanya merupakan lanjutan dari radang lambung yang ada lukanya namun tidak ditangani secara seksama, tidak tuntas. Jadi lukanya itu bisa menjadi berupa sobekan yang cukup lebar dan cukup dalam sehingga berupa tukak atau borok. Nah, ini tentu sakit sekali ya, menyebabkan keluhan-keluhan yang sangat mengganggu kita. Yang satu lagi, gastroesophagus reflux disease. Nah, ini naiknya asam lambung ke kerongkongan. Asam lambung ini kan dia mestinya berada di lambung, di perut, bertugas untuk mencerna makanan kita. Tapi karena sesuatu dan lain hal, dia naik ke kerongkongan. Tentu naiknya asam lambung yang pH-nya sangat rendah dan asam itu menimbulkan iritasi dan rasa seperti terbakar di kerongkongan dan juga di sekitar dada kita. Nah, ini terjadi karena katup lower esophageal sphincternya itu tidak berfungsi atau lemah atau dia rusak. Rusaknya itu mungkin karena iritasi. Iritasinya itu karena asam lambung juga yang mungkin selama ini berlebihan tapi tidak dikoreksi ya dengan benar sehingga menimbulkan keluhan yang semacam ini. Ini kelihatan nih ada rasa sensasi terbakar ya di sekitar dada, ada rasa sakitnya. Nah, ada sulit menelan seperti tidak nyaman, seperti ada ganjelan dan makanan atau cairan asam naik ke kerongkongan. Ini kalau cairan lambung naik ke kerongkongan pasti tidak enak rasanya ya. Jadi seperti apa ya? Seperti orang yang mau muntah tapi tidak jadi, itu rasanya gimana? Tentu sangat tidak nyaman ya. Dari beberapa diskusi kita sering sekali bertanya, saya sebenarnya sakit apa ya, Bu? Rasanya seperti begini, rasanya seperti begitu. Nah, coba kita bandingkan keluhan-keluhan yang muncul ketika sakit radang lambung atau gastritis dengan GERD atau reflux asam lambung atau asam lambung yang naik ke kerongkongan. Nah, di sini ada yang serupa gejalanya atau tandanya, tapi ada juga yang berbeda. Untuk nomor 1 dan nomor 2
dia sama. Tapi di sini ada sedikit perbedaan ya. Ini feses atau tinja akan berwarna gelap. Nah, di sini tidak muncul gejala ini, tapi di sini ada nyeri di sekitar dada. Ini karena adanya perdarahan di lambung bisa menimbulkan anemia. Sedangkan di sini ada satu lagi yang berupa sesak napas. Perasaan nyeri, sakit itu berada di perut, di ulu hati. Sementara di sini rasa sakitnya itu di sekitar kerongkongan. Nah, dan ada rasa asam di mulut karena adanya cairan lambung dan juga asam lambung yang naik sampai ke kerongkongan. Dan ini dapat menimbulkan gangguan sulit tidur, ya, mungkin karena rasa sakitnya. Pengobatan itu tentu bermacam-macam ya. Ada obat kimia, kita tahu kan bermacam-macam obat kimia atau obat sintetik yang dapat diresepkan, yang dapat dibeli di toko obat atau apotik. Dan kita juga punya pilihan lain selain obat kimia atau obat sintetik itu, yaitu adanya obat bahan alam yang dapat kita gunakan untuk mengatasi keluhan lambung. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ada 2 macam tanaman yang dapat digunakan untuk mengatasi keluhan lambung kita itu, sakit lambung kita, yaitu Phaliasa. Dalam hal ini dia dipakai daunnya, dan di sini temulawak yaitu rimpang ya, rimpangnya. 2 tanaman ini ya tanaman obat tradisional Indonesia yang banyak sekali manfaatnya. Apalagi temulawak ya sudah sangat terkenal, sangat populer di Indonesia ya, kerap sekali jamu mengandung temulawak. Mengapa kita memperbincangkan 2 tanaman itu? Mengapa kita memilih temulawak dan Phaliasa? Karena kedua tanaman ini sudah mempunyai karena riwayat empirisnya, jadi ada riwayat tentang khasiatnya. Kemudian sudah ada juga catatan-catatan penelitian untuk kedua tanaman itu. Di sini kita lihat ada beberapa penelitian pada tahun 2008 ini yang dilakukan oleh orang Indonesia. Kemudian pada tahun 2011 ini oleh bangsa lain, pada tahun 2016. Nah, dan ini juga yang paling akhir. Jadi kita memilih temulawak dan juga Phaliasa ya karena memang ada dasarnya ya. Dasarnya itu ada riwayat empiriknya, jadi riwayat sejarah turun-temurunnya, dan juga adanya penelitian yang mendukung khasiatnya. Kedua tanaman itu kan mempunyai senyawa bioaktif serta mempunyai aktivitas farmakologi yang dapat kita gunakan, dapat kita manfaatkan untuk pengobatan. Di sini kita lihat Phaliasa itu mengandung senyawa aktifnya, bioaktifnya saponin, kardinolin, uvadienol, dan lain-lain. Aktivitasnya ini sebagai antiinflamasi, anti alergi, antioksidan. Antioksidan ini penting sekali karena dia dapat menetralkan kerusakan sel tubuh kita ya yang terjadi karena adanya radikal bebas. Kemudian di sini temulawak mempunyai senyawa aktif berupa fenol, flavonoid, dan kurkumin ya. Di sini mempunyai aktivitas juga antioksidan untuk menangkap radikal bebas, menstabilkan membran sel, mengurangi sekresi asam lambung. Nah, ini penting ya kan? Mencegah kerusakan mukosa lambung. Lalu mempunyai juga aktivitas sebagai antiinflamasi, antimikroba, dan anti kanker. Ini antimikroba penting ya karena tadi salah satu penyebab tukak lambung adalah infeksi bakteri. Kalau begitu kan aktivitas antimikroba sangatlah penting. Ini yang akan menolong kita manakala kita memilih Phaliasa dan temulawak. Inilah zat-zat aktif yang menolong kita, membantu kita di dalam upaya penyembuhan sakit. Manakala kita sakit, radang lambung, atau kita GERD, asam lambung kita tinggi, mungkin asam lambung kita naik ke kerongkongan, karena katup di kerongkongan kita mungkin mengalami kerusakan, entah itu karena iritasi, entah itu karena infeksi bakteri. Kita tadi ingat ada 2 tanaman, Phaliasa daunnya dan juga temulawak ya rimpangnya. Saat ini manakala kita membutuhkan obat yang mengandung kedua tanaman itu, sudah ada kemudahannya. Sudah ada industri yang memproduksi obat sakit lambung, kelebihan asam lambung, dan keluhan-keluhan yang berkenaan dengan lambung kita yang bernama fibrolipid. Ya, fibrolipid itu sudah terdaftar di Badan POM
Ini ada nomor izin edarnya, diproduksi oleh PT Ismut Fitomedica. Inilah kemudahan ya yang diberikan, yang disajikan oleh teknologi untuk kebaikan-kebaikan kita. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi bikin ekstrak temulawak, ekstrak faliasa, karena kedua ekstrak itu sudah diramu dalam satu kapsul obat keluhan lambung, sakit lambung yang dibuat oleh PT Ismut Fitomedica. Demikian teman-teman. Mudah-mudahan informasi ringkas yang saya sampaikan berkenaan dengan obat untuk keluhan lambung kita bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai kita jumpa lagi ya pada video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.